doa. Nah, hari ini kita akan belajar. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat minggu kemarin itu belajar tentang apa ya? Tentang announcement. Oh, announcement. Oke, bagus. Berarti kalian masih ingat ya? Masih dong. Nah, hari ini kita akan belajar tentang descriptive types, tentang traditional food. Ada yang tahu tentang traditional food? Tahu. Pasti kalian suka kan? Suka. Yes, makanan-makanan. Nah, oke. Kita akan belajar tentang dari mulai definisi descriptive text itu apa. Kita juga akan belajar tentang generic structure dari descriptive text itu seperti apa. Kemudian kita juga akan belajar tentang purpose of descriptive text. Kemudian yang terakhir kita juga akan belajar tentang language features of descriptive text. Nah, Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang teks deskriptif tentang traditional food Indonesia. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat apakah tentang tes deskriptif itu seperti apa? Oke, kalau misalnya masih pada bingung, setelah ini kita akan belajar sama-sama lagi tentang deskriptif text, tentang berbagai hal yang terdapat pada deskriptif text tersebut. Pada bagian pertama, mengenai tes deskriptif, kita harus mengetahui tentang definisi apa itu deskriptif text. Nah, di sini, deskriptive text is a text which says what a person or things is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi, tes deskriptif tersebut itu mendeskripsikan sesuatu, bisa jadi orang, benda, atau mendeskripsikan suatu tempat gitu. Jadi kita bisa mendeskripsikan apapun itu selama konteksnya masih bisa dibahas, nyata, ada gitu. Bisa dipahami untuk masalah definisi tersebut. Mudah kan? Baik, setelah kita membahas tentang definisi pada descriptive text, kita juga akan membahas tentang purpose of descriptive text. Jadi, purpose of descriptive text itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada to describe person, things, or place in specific. Terus yang kedua, purpose of descriptive text tersebut yaitu to describe a particular person, things, or places. Jadi, purpose-nya itu bisa menjelaskan tentang orang, benda, atau tempat secara detail, spesifik. Nah, terus purpose yang kedua yaitu to describe a particular person, things, or places itu bisa menjelaskan secara ringkas saja, seperti gambaran umumnya saja gitu. Jadi tidak mendetail seperti yang poin pertama. Jadi keduanya bisa secara detail maupun secara ringkas. Setelah kita mengetahui tentang definisi descriptive text, purpose of descriptive text, nah sekarang kita beralih ke generic structure of descriptive text. Nah, itu juga ada dua. Pertama itu ada identifications, kedua itu ada descriptions. Nah, identification itu apa sih gitu? Identification itu contains about the introductions of a person, place, animal, or object will be described. Jadi menjelaskan secara umum. Misalnya gini, kalau misalnya tentang pempek. Pempek itu berasal dari Sumatera. Pempek itu salah satu makanan khas Indonesia. Nah, itu identifikasi itu. Kemudian kalau misalnya descriptions. Nah, contains a descriptions or something such as animal, things, place, or person by describing its features, form, color, or anything related to the what the writer describes. Nah, kalau misalnya konteksnya, misalnya kita contoh pempek kan, ambil contoh pempek itu. Nah, pempek itu rasanya gurih, nikmat. Di dalamnya terdapat berbagai varian rasa. Ada yang
rasa telur yang di dalamnya gitu, punya namanya tersendiri, terus dicampur dengan kuahnya, dengan ininya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi seperti halnya menjelaskan secara mendalam lagi tentang rasanya, tentang bentuknya gitu. Bentuknya ada yang bulat, ada yang seperti ini, seperti itu. Nah, seperti itu kalau misalnya di sini. Kemudian kita beralih ke language features of descriptive text. Nah, dibagi menjadi 4. Pertama, ada specific participant. Participant has a certain object is not common and unique. For example, Bandungan Beach, my house, Borobudur Temple, Uncle Jim. Nah, itu contoh dari specific participants. Kemudian language features yang kedua yaitu the use of the adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous places in Japan. Nah, kemudian kita juga punya language features yang ketiga yaitu the use of simple present tenses. The sentence patterns used in is simple present because it tells the fact or the object described. Nah, kemudian kita ke language features yang terakhir, yaitu ada action verb. Verb that show an activity, for example, run, sleep, walk, cut, and etc. Nah, itulah beberapa language features of descriptive text. Jadi, beberapa hal yang digunakan dalam membuat teks deskriptif tersebut. Kita harus menggunakan specific participant, terus menggunakan the adjective yang menjelaskan tentang nounnya, a handsome boy. Kemudian ada the use of simple present. Jadi kita menggunakan tensesnya adalah simple present karena menjelaskan fakta dan objek yang harus dijelaskan. Kemudian kita beralih ke contoh nih, salah satu tadi kan juga udah sempat disinggung lah tentang mengenai pempek. Nah, kita nih ada contohnya nih. Contoh yang identification-nya yang tadi ya. One of the highlights of Indonesian is it is special food. One of them is pempek. This is one of the typical food of South Sumatra, which is very famous for its delicious taste. Besides being delicious, it is also not difficult to make. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke bagian deskripsi yang lebih jelasnya lagi. Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan detailnya tentang pempek itu sendiri. Pempek or otherwise known as empek-empek or empek-empek is one of the typical dishes from South Sumatra, persistent from Palembang Regency. Pempek is typical fish cake made from fish meat and tapioca flours and spices and served with a sweet and sour sauce called cuko, which is typical a brown sugar vinegar made from brown sugar, vinegar, chili, garlic, and salt. The taste of the sauce should be strong, sour with a sweet and hot taste at the same time. Nah, itu salah satu description yang menjelaskan tentang rasa, bentuk, dan hal-hal yang terdalam mengenai makanan tersebut. Nah, seperti itu. In one plate of pempek, we will find a plate full of pempek dough that has been fried and cut into pieces and then served with a special sauce. In some modification, there will be chopped cucumber and soy powder for sprinkling. And then history says the origin idea for this dish came during the 16th century when an old Chinese immigrant settled near the Murray River. After collecting the abundance of fins, the fencing with abundance because there was a registration and he had an idea to make something with the fins. In addition, consuming the in traditional native such as native dish such as grilled, fried, or boiled. Okay, that's all about the example. Oke,
Miss akan menulis pertanyaan yang harus kalian analisis ya nantinya. Iya, Miss. Oke semuanya, sebelum Miss akan masuk ke contoh teksnya, nanti kalian akan mendapatkan tugas untuk menganalisis suatu makanan tradisional, yaitu yang pertama ada what is the name of the food, kemudian yang kedua yaitu where is the origin of the food, yang ketiga how does the taste of the food, kemudian yang keempat yaitu how does it look like, kemudian yang kelima yaitu where you can find this food, kemudian yang keenam yaitu do you like this food. Nah, itu yang harus kalian jawab. Nah, Miss di sini akan ngasih contoh yaitu makanan tradisional pempek. Ada yang tahu? Tahu, Miss. Nih, Miss bakalan kasih gambarnya ke kalian. Kalian analisis ya. Oke, Miss. Oh ya, sebelumnya Miss minta tolong ke kalian untuk membagikan kelompok ke dalam 5 kelompok yang nantinya kalian menganalisis di dalam kelompok. Oke, Miss bagi gambarnya ya untuk kalian analisis. Baik, Miss. Udah ya, semuanya udah dibagi? Ya. Nah, Udah. kalian di situ kan ada ini juga kan? Ada teksnya, teks deskriptifnya, contohnya. Nah, di sini kita coba baca bareng-bareng ya. Miss akan bacakan contoh dari pempek. Teks deskriptifnya yaitu one of the highlights of Indonesian it is special food. One of them is pempek. This is one of the typical food of South Sumatra, which is very famous for its delicious taste. Besides being delicious, it is also not difficult to make. Nah, itu contoh deskriptif tentang pempek. Jadi dia menceritakan atau menjelaskan secara singkat tentang makanan tersebut. Jadi pempek itu kan berasal dari Sumatera Utara. Kemudian dia juga salah satu makanan spesial, makanan tradisional yang ada di Indonesia. Oke, sekarang tugas kalian adalah menganalisis dalam kelompoknya, yaitu karena kan tentang pempek udah dijelasin, jadi nanti kalian maju perwakilan kelompoknya untuk menjelaskan tentang makanan yang akan dibagikan. Oke, Miss. Jadi Miss kasih waktu ya 15 menit buat kalian diskusi tentang pertanyaan tersebut. Oke. Oke? Oke, Miss.
Gimana? Apakah kalian ada kesulitan dalam mengerjakannya? Enggak Miss, so far so good. Gampang kan tugasnya? Gampang banget Miss. Oke, berarti waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Nanti kalian persiapkan untuk maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Oke Miss. Ayo, mau mulai dari kelompok berapa untuk maju menjelaskannya? Kelompok 4 Miss, kelompok 2. Yaudah, boleh kelompok 2 dulu. Siapa perwakilannya? Nadia. Nadia. Oke, ayo Nadia maju. Ya Miss. Jadi dari hasil diskusi kelompok saya Sama siapa aja member kelompoknya? sama Syifa, Iya. udah Miss berdua sama Syifa. Pertanyaan pertama kan what is the name of the food? This is lemper. Ya, betul sekali. Itu gambar lemper The ya. second question is where is the origin of the food? Is there in Yogyakarta? And then how does the taste of the food is good? The fourth question is how does it look like? Lemper usually have an elongated shape similar to lontong. And the fifth question is what are the ingredients? Made of glutinous rice filled with seasoned shredded chicken, fish, abon. And whether you can find this food in the traditional market usually. And the last question is, do you like this food? Yes, I like it. Oke, thank you Nadia. Yes, Miss. Yeay.